Oke teman-teman, jadi di sini aku akan membahas tentang crawl budget ya. Jadi crawl budget ini sebenarnya singkatnya ya, gampangnya itu adalah ini teman-teman, jatah. Nah, bentar, nih jatah yang dimiliki oleh bot crawler untuk mengcrawl sebuah website. Nah, untuk jatahnya sendiri ini setiap website akan beda-beda ya. Yang mana tujuannya sendiri itu supaya tidak membebani website itu sendiri. Gitu. Jadi crawl budget ini sendiri sebenarnya teman-teman bisa baca di sini. Cuman aku men-summarize aja bahwa itu setiap intinya kalau kemarin kan aku menganalogikan crawl budget itu adalah seorang sales. Nah, seorang sales ini dia punya quote on quote budget yang mana dia untuk mengcrawl sebuah rumah ini budgetnya berapa. Nah, nanti kalau rumahnya makin besar budgetnya berapa gitu. Nah, jadi pada saat mereka datang ini sebenarnya itu tujuannya kenapa ada crawl budget, supaya itu tidak membebani website itu sendiri. Karena kalau websitenya ini oke, misalnya masih 10 halaman 100 halaman gitu ya, dia nggak akan membebani. Tapi kalau sampai 1 juta halaman, 1 miliar halaman, wah itu kan bisa membebani website itu sendiri kan. Yang mana padahal si crawlernya Google ini, botnya Google ini, dia bukan pembeli gitu. Padahal bukan membeli, tapi dia harus membebani website itu sendiri kan, jadinya rugi kalau website sebesar e-commerce gitu kan. That's why adanya crawl budget. Nah, penjelasan crawl budget itu seperti apa? Gini teman-teman, jadi semisal ya, sebuah rumah ini kan dia gini teman-teman, sebuah rumah ini dia kan pasti ada isinya kamar mandi, isinya kamar tidur, isinya ruang tamu dan dapur. Nah, pada saat si sales ini atau crawl budget ini dia datang ke rumahmu, terus habis itu dia kan akan mengunjungi kamar tidur dulu. Nah, kalau misalnya kamu menyiapkan kamar tidurnya ini lama, nanti kan dia dalam 1 hari itu untuk bisa pindah ke kamar tidur itu kan pasti butuh waktu yang lebih lama kan. Jadi dia nunggu dulu nih di kamar mandi. Ini kok nggak selesai ya, gimana ini. Nah, setelah itu baru misalnya 1 jam, nah dia baru pindah ke kamar tidur gitu. Dia nunggu lagi di kamar tidur 1 jam 2 jam nggak selesai. Akhirnya baru selesai di jam ke-5 gitu ya, baru dia pindah ke sini ke ruang tamu. Nah, sedangkan kalau misalnya nih teman-teman bisa menyiapkan kamar mandinya cepat, kamar tidurnya cepat, ruang tamunya cepat, dapurnya cepat, dia tuh bisa cepat teman-teman. Dia datang ke rumah kamu, dia langsung cek nih kamar mandi, oh cepet nih, akhirnya dia bisa cek keliling-keliling nih, oh ini ya bagus, ini ya jelek gitu. Nah, setelah selesai, aku mau kamar tidur, kamu siapin kamar tidurnya dengan cepat, dia pindah kamar tidur dengan cepat gitu. Terus dia lihat, pindah lagi ke ruang tamu, dia lihat, pindah lagi ke dapur. Jadi dia pindah-pindah ini dengan cepat dan nggak perlu lama gitu. Sedangkan kalau kamu nyiapinnya lama ya, dia paling cuman berhenti di ruang tamu gitu, nggak sampai ke dapur gitu. Nah, untuk ngelihatnya gimana, kita praktis aja ya. Jadi teman-teman masuk ke Google Search Console dulu. Nah, setelah itu masuk ke settings. Nah, nanti di sini masuk aja ke crawl stats ya. Kita open report. Ini salah satu contoh website yang aku kerjakan. Nah, di sini ada total crawl request itu 20k. Ini bisa dilihat dari September ya sampai sekarang Desember gitu. Nah, teman-teman sebenarnya cukup nyalain 2 ini aja. Kalau yang ini kan sebenarnya berapa besar data yang di-download kan. Ini sebenarnya nggak perlu, ya perlu aja, tapi nggak yang paling penting itu ada 2 ini teman-teman. Jadi pada saat si crawl requestnya ini dia yang warna biru kan, dia naik, berarti dia makin banyak ruangan yang dia pindah-pindah. Ini cuma ada 4 ruangan ya, karena contoh aja ya teman-teman ya. Tapi kalau semisal ini website isinya sampai 1 miliar deh, kan pasti kan pindah-pindah kamar dengan cepat kan, pindah-pindah link dengan cepat. Oh, link ini udah selesai, link ini selesai, pindah lagi sampai sebanyak yang dia bisa gitu. Nah, di sini dia sampai totalnya ini nih 947 request gitu. Jadi selama 947 request itu berapa sih kecepatannya? Jadi ini ada 201 milisecond. Nah, 200 milisecond itu adalah kemampuan websitenya untuk menyiapkan si halamannya itu gitu. Jadi kalau si yang warna orange ini dia makin lama berarti kan makin besar nih. Contohnya kayak di sini. Nah, average response time-nya ini sampai 3,25
3259 milisecond, which is kurang lebih sekitar 3 detikan ya. Coba kita lihat yang paling tinggi ini. Nah, ini sampai 4,5 detik. Sedangkan kalau yang di bawah ini kan dia paling cuman 200 milisecond, berarti 0,2 detik kan. Jadi dia menyiapkan kamar mandinya itu paling cuma 0,2 detik. Sedangkan kalau yang tinggi ini dia menyiapkannya 3 detik ya. Dia menyiapkan 3 detik sehingga ya dia menunggu 3 detik dulu terus baru lihat-lihat. Menunggu 3 detik dulu baru lihat-lihat gitu. 3 detik itu cukup lama loh teman-teman untuk sebuah crawler Google gitu. Nah, pada saat dia bisa sampai tembus di sini 201 milisecond, berarti selama dia cuma nunggunya 0,2 detik, nggak sampai 1 detik. Jadi nggak sampai juga, setengah detik juga nggak sampai. Jadi dia masuk set, oke, pindah lagi. Nah, sehingga dia bisa ini sampai 947 ya, ibaratkan aja request ini halaman lah, dia sampai 947 halaman gitu. Sedangkan kalau di sini paling dia cuma 200 halaman doang gitu teman-teman. Jadi analoginya seperti itu ya untuk memahami ini. Jadi teman-teman kalau ditanyain lo itu kenapa kok yang warna biru itu tinggi gitu, berarti dia ini di hari Sunday 17 September ini kecepatan website teman-teman itu tergolong cepat gitu. Nah, kalau yang ini berarti tergolong lambat ya si websitenya teman-teman tuh. Jadi ditingkatkan kecepatannya. Jadi kalau makin cepat websitenya itu, dia lebih cepat menyiapkan halamannya ya. Berarti nanti yang di crawl itu makin banyak. Gitu teman-teman. Untuk penjelasan tentang crawl budget ya. Semoga bisa membantu.